Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi transformasi geometri, yaitu bab refleksi atau disebut nama lainnya adalah pencerminan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi refleksi atau pencerminan itu sendiri, materi awalnya sebenarnya sudah dipelajari di sekolah dasar ya, kelas 6, dimana kalau misalkan ada sebuah gambar dalam diagram kartesius seperti ini kan ya, kemudian ada sebuah segitiga di sini. Nah, nanti kalau pencerminan ini kan sumbu X, ini sumbu X yang mendatar dan yang tegak sumbu Y. Berarti kalau terhadap sumbu Y, cerminnya sumbu Y, kacanya sumbu Y misalkan ya, disebutnya kaca. Nah, nanti kan kurang lebih bayangannya seperti ini ya. Kalau misalkan bendanya di sebelah sini, bayangannya seperti ini. Kalau misalkan pencerminan sebuah titik juga sama, seperti yang sudah dipelajari sama ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ada titik di sini. Ini 3, ini 2. Nah, ini titiknya, misalkan ini titik A. Titik A koordinatnya 3,2. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X. Ini kacanya sumbu X. Kita ngaca, berarti bayangannya di seberangnya gitu ya. Ini sumbu X, bayangan titiknya titik A, berarti bayangannya di bawah. Nah, berarti ini min 2. Berarti A-nya 3,2, maka A aksen 3, min 2. Nah, seperti ini yang pernah kalian pelajari pada waktu sekolah dasar. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 jenis pencerminan. Ya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan duanya lagi adalah pencerminan terhadap garis yang melewati sumbu X dan garis yang melewati sumbu Y. Jadi kedepannya kita tidak akan menggambar ya, kita akan menggunakan rumus-rumus yang terdapat dalam transformasi geometri. Nah, rumus-rumusnya apa saja? Rumus-rumus transformasi geometri yang pertama ya, rumus refleksi, rumus-rumus bayangan refleksi. Yang pertama adalah bila dicerminkan terhadap sumbu X. Yang pertama, bila dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau sebuah titik atau garis atau bangun datar dicerminkan terhadap sumbu X, coba kita lihat nih koordinatnya nih, lihat nih tadi. A-nya 3,2, ternyata bayangannya 3,-2, ternyata sumbu Y-nya berubah nilainya. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis seperti ini nih. Misalkan koordinat awal itu X, Y. Direfleksikan ya terhadap sumbu X. Direfleksikan terhadap sumbu X. Nanti yang kita dapat A aksennya nilainya X, min Y. Jadi nilai X-nya tetap, Y-nya berkebalikan menjadi negatif. Nah, seperti ini nih. Ini X-nya tetap 3, Y-nya 2 jadi min 2 gitu. Ya, ini pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian kalau ada pencerminan terhadap sumbu X, berarti ada koordinat pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau yang kedua adalah dicerminkan terhadap sumbu Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Koordinat bayangannya, koordinat awalnya adalah X, Y ya. Kita patokannya selalu koordinat awalnya X, Y. Supaya mudah menghafalnya, supaya mudah mengingatnya. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu itu bisa disingkat SB ya. Oke, sumbu Y, sumbu X, SBX, SB sumbu ya. A aksennya menjadi, nah contohnya ini,
ini X-nya di sini. Kalau misalkan cerminnya sumbu Y, ternyata berkebalikannya jadi min ya. Berarti min X, Y. Nah, ini yang pertama rumusnya, kita kotakkan saja. Nah, tidak ada penggaris jadi seperti ini. Ini yang kedua rumusnya. Oke. Nah, ini jadi pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian bagaimana kalau pencerminannya itu terhadap garis yang berada di sebuah koordinat? Nah, coba ini saya hapus dulu. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan garis sumbu X yang mendatar, yang tegak garis sumbu Y ya. Jadi misalkan cerminnya itu kacanya, kalau misalkan memotong sumbu X, jadi di sini cerminnya nih, misalkan di sini, ini disebut X sama dengan, misalkan X sama dengan apa ya simbolnya? Misalkan kita pakai P deh. Nah, X sama dengan K atau misalkan K. Gitu, biasanya pakai seringnya K. Jadi ini garis X sama dengan K, misalkan koordinatnya di sini 2. Nah, ini cerminnya, berarti X sama dengan 2. Kalau misalkan, jadi ini cerminnya, patokannya ini yang seperti ini. Bisa juga yang sebelah negatif. Ya. Nah, kalau misalkan cerminnya itu memotong sumbu Y, misalkan di sini cerminnya. Nah, ini garis Y sama dengan K. Jadi nanti kita mencerminkan suatu titik bukan terhadap sumbu X, bukan terhadap sumbu Y, tapi terhadap sebuah garis yang melewati salah satu sumbu. Nah, nanti kita tidak perlu membuat gambar seperti ini, kita bisa langsung menggunakan rumus. Jadi rumus ketiga dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis, nah kalau tadi sumbu ya, garis X sama dengan K, kita misalkan titik awalnya koordinatnya X, Y, direfleksikan garis X sama dengan K, maka A aksennya kalau terhadap garis X, X-nya yang berubah. Jadi 2K min X, Y. Nah, begini. Ya, 2K min X, Y ini tidak usah kita kurungi deh. Caranya 2K min X, jadi X-nya menjadi 2K min X rumusnya. Terus Y. Gini ya, jadi nanti saya contohkan soalnya. Kemudian yang keempat rumusnya, kalau pencerminannya ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, misalkan sebuah koordinat awal itu X, Y, dicerminkan terhadap garis, direfleksikan ya, terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksennya, X-nya tetap, Y-nya menjadi 2K min Y. Nah, jadi garisnya dikalikan 2, nilai garisnya itu, kemudian dikurangi titik Y. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal berikut ini. Soal pertama, titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan. Nah, untuk awalan coba kita tulis dulu ya. Rumus terhadap sumbu X. Tadi bagaimana? Koordinat awal X, Y dicerminkan, direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Apa bayangannya? A aksennya menjadi X, min Y. Gitu kan ya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Titik awal berapa? 3,4. Direfleksikan terhadap sumbu X ya, menjadi A aksennya direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksennya coba kita lihat polanya nih. Sama seperti sebelumnya, kalau kita menulis rumusnya dulu pasti kelihatan X-nya. X-nya 3, Y-nya 4. A aksen adalah X, min Y. Tadi X-nya berapa? X-nya 3. Y-nya
4. Berarti kalau min Y, min 4. Berarti koordinat pencerminan terhadap sumbu X nilainya adalah 3, min 4. Ya, mudah ya. Nah, ini masih yang terhadap sumbu tertentu. Nah, kemudian yang kedua. Soal kedua, titik C koordinatnya 2,6 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah, nah untuk soal ini refleksinya, pencerminannya dilakukan 2 kali. Beda dengan translasi. Kalau translasi bisa ditambah ya waktu itu. Jadi T1 tambah T2. Tapi kalau ini kita kerjakan satu-satu. Ya. Jadi koordinat awal C-nya 2,6 ya, atau kita tulis dulu deh supaya kalian ingat. Atau nggak apa-apa langsung coba nih. C-nya 2,6 direfleksikan terhadap sumbu X. Berapa C aksennya? Ingat, X Y-nya yang mana? Saya tulis di bawah saja ya. Ini X, ini Y. Jadi X-nya 2, Y-nya 6. C aksennya. Nah, kalau terhadap sumbu X berubahnya jadi apa? Menjadi X, min Y. Betul ya? Berarti X, min Y. Kita tulis X, bawahnya X, min Y. Nah, kalau begitu koordinat pertama, bayangan pertama C aksennya dari 2,6 menjadi 2, min Y. Berarti 2, min 6. Nah, mudah ya. Jadi bayangan pertama terhadap sumbu X 2, min 6. Kemudian 2, min 6 ini dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Kita tulis lagi. Tapi kita tulis pertama C aksen. Karena kan sudah bayangan. 2, min 6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka bayangan kedua disebut C double aksen. Nah, angka satunya ada 2 kayak gitu. Bacanya C double aksen. Nah, C double aksennya berapa? Coba kita lihat. Jadi walaupun bayangannya dicari 2 kali gitu ya, walaupun bayangan dicari 2 kali, yang kedua ini tetap disebut XY. Ya, karena ini titik awal lagi. Berarti ini X-nya 2, Y-nya min 6. Bukan X, min Y ya, tapi XY tetap. Gitu. Nah, X-nya 2, Y-nya min 6. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana direfleksikan terhadap sumbu Y? Sumbu Y itu apa rumusnya? Min X, Y ya. Min X, Y kita tulis di bawahnya. Min X nih Y. Berarti jadi berapa bayangannya? X-nya 2. Kalau min X berarti jadi min 2. Y-nya min 6 berarti tetap. Berarti bayangannya C double aksennya adalah min 2, min 6. Jadi kalian tinggal mengikuti pola rumusnya saja. X jadi min X, Y tetap Y. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pola rumusnya, kita nggak usah menggambar gitu. Ya, jadi tinggal diikuti perubahan terhadap sumbu X, sumbu Y, atau nanti terhadap garis salah satu sumbu. Nah, kemudian contoh ketiga. Berikutnya soalnya adalah bayangan titik D 3, min 2 bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4 adalah, nah kita tulis dulu deh kalau kayak gini polanya karena bukan sumbu ya. Titik A nya misalkan tidak, nggak apa-apa, patokan awalnya titik A. Titik A nya koordinatnya X, Y. Direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu, bukan sumbu, garis Y sama dengan K. Maka A aksennya menjadi apa? X, 2K min Y. Seperti ini kan ya. Nah, kemudian coba X, Y menjadi X, 2K min Y. Di soal koordinat awal titik D 3, min 2 direfleksikan garisnya Y sama dengan 4. Berarti nilai K nya 4 ya. X nya 3, Y nya min 2,
K-nya 4. Nah, sesuai posisi masing-masing berarti ya. Maka A aksennya, nah X-nya kita bisa langsung tahu kalau X-nya nih. X-nya 3 berarti 3, berapa? Kita cari dulu 2K min Y, kita tulis di bawahnya. 2K min Y sama dengan 2K-nya 4 nih nilainya ya. 2 kali 4 min Y-nya min 2. Min 2. Ya. Ini kan K-nya 4, Y-nya min 2. 2 kali 4 berarti 8. Plus, min ketemu min jadi plus ya. Plus 2 berarti 10. Berarti koordinat bayangannya 3,10. Jadi dihitung dulu 2K min Y-nya. Gitu ya. Jadi jawabannya 3,10. Mudah ya. Hanya menghitung 2K min Y. Nah, selanjutnya soal terakhir, bagaimana kalau tidak lengkap diketahuinya. Nanti pencerminannya terhadap apa tidak lengkap. Terus kemudian misalkan titik atau bayangannya juga tidak lengkap koordinatnya. Jadi seperti ini, bila P aksen. Nah, P aksen itu bayangan ya. Bila P aksen 8,3 adalah bayangan dari P min 2, M. Nah, ternyata koordinatnya nggak lengkap itu. Oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan N. Nilai M dikurang N adalah, nah terhadap garis ini kata kuncinya ya. Terhadap garis X sama dengan N. Berarti X sama dengan K. Nah, kita tulis rumusnya. Misalkan koordinat awal itu X, Y. Dicerminkan, direfleksikan terhadap garis X sama dengan K. A aksennya jadi apa? 2K min X, Y. Coba kita lihat posisinya masing-masing di sini. Kita lihat posisinya sesuai huruf yang nilai koordinat yang ketahui. P aksen, P-nya min 2, M. P-nya min 2, M. Direfleksikan terhadap X sama dengan N. P aksennya nilainya 8,3. Nah, dari sini kita bisa tahu X-nya min 2, Y-nya M. Y-nya nggak ada di sini nih ya. K-nya juga nggak ada. Tapi dikasih tahu nilai 2K min X hasilnya 8. X-nya ada kan? Nah, nanti dapat K-nya. Tuh, 2K min X hasilnya 8. X-nya ada min 2. Nanti dapat K-nya. Kemudian Y-nya ternyata 3 ada. Nah, di sini Y sama dengan M. Y-nya 3. Berarti dapat dong M-nya 3 nilainya. Nah, kita dapat angka pertama tuh. Y-nya sama dengan 3, maka nilai M-nya sama dengan 3. Dapat yang pertama. Tuh. Kemudian kita mau mencari nilai K. Nilai K itu N. Ya, 2K min X ada nilainya 8. Tulis. 2K min X sama dengan 8. Nah, nggak apa-apa, tetap K dulu ya. 2K min X-nya min 2. 2K min 2 sama dengan 8. Ini jadi plus ya. Jadi plus berarti 2K plus 2. Plus 2 sama dengan 8. Kita pindahkan secara aljabar. Plus 2 pindah ke kanan jadi min. Oke, saya tulis sebelahnya. 2K sama dengan 8 min 2. Berarti 2K sama dengan 6. 2K, 2 kali K, 2 nya pindah jadi bagi. Berarti K sama dengan 6 bagi 2. Berarti nilai K-nya 3. M-nya ada 3, K-nya juga ternyata 3. Atau nilai K itu kan apa? N ya. Berarti bisa kita tulis N-nya juga 3. Pertanyaannya, M dikurang N. Nah, kebetulan ditanyanya M dikurang N. Berarti 3 kurang 3 hasilnya 0. Ya, dari M-nya 3 dan N-nya 3. Mudah ya. Jadi kalian tinggal mengikuti pola-polanya ini. Pola-pola koordinat yang dikasih tahu. Baik, untuk materi ini cukup sekian. Mudah-mudahan yang diajarkan bisa dipahami dengan mudah. Kita bertemu di materi berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.